MUI desak Jokowi tolak tenaga asing. Kalau diberi label halal gimana? Nggak menolak kan? Dilansir dari siwot.com ditulis oleh Den. Pengiriman tenaga kerja dari dan ke luar negeri sudah biasa terjadi. Bahkan, tenaga kerja dari Indonesia sudah banyak tersebar di berbagai negeri. Ada yang di Arab, Eropa, Amerika, bahkan negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tentu saja jumlah tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri tidaklah sedikit. Kita bisa mengetahui datanya dari pihak terkait. Dalam hal ini, BNP P2 TKI itu yang legal. Apakah ada yang ilegal? Bisa saja, meski aturan sudah begitu ketat, kerap saja terjadi akal-akalan. Intinya, bahwa dunia yang sudah mengalami perubahan drastis tak bisa menghalangi mobilitas manusia. Ketika lockdown saja diberlakukan, betapa stres dan sangat meruginya negara tersebut. Entah apakah India selama lockdown sudah mengalami keuangan atau kerugian, meski itu sebagai upaya memberantas virus corona yang meluas. Akses dunia semakin hari semakin terjangkau, komunikasi begitu leluasa dan bebas. Sebenarnya hal ini terlihat sebagai kemudahan, namun kenyataannya justru akan menambah masalah baru. Artinya, ada aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan. Keterbukaan informasi adalah keuntungan bagi satu pihak, namun pihak lain bisa saja dirugikan secara tidak langsung. Para orang tua kerepotan mendidikan anak di era keterbukaan informasi ini, maka inilah yang harus dirumuskan kembali. Demikian di bidang agama, dengan teknologi yang canggih, ada banyak kajian agama bisa diikuti dengan cepat. Saat ini saja kajian Islami via aplikasi Zoom banyak terlaksana, sehingga menghemat waktu dan tempat. Jika dibandingkan misalnya harus hadir di suatu tempat yang jaraknya jauh dari tempat tinggal peserta. Dari kemudahan itu pula pihak agamawan pun wajib berpikir maju. Tentu saja, ajaran-ajaran yang kaku akan tertinggal. Bahkan dengan kemajuan teknologi ini akan memperlihatkan mana saja yang memahami agama secara kaku dan mana yang mampu mensinkronkan ajaran agama dengan zaman. Lalu, bagaimana pihak MUI di zaman ini, yang notabene adalah wadah para ulama di Indonesia yang kadang fatwanya juga sering tidak sinkron. Ketika di daerah mengeluarkan fatwa, ternyata di pusat tidak sependapat. Apakah MUI hadir untuk memajukan bangsa ini, atau malah justru kontraproduktif? Baru-baru ini MUI menyerukan agar mendesak Jokowi menolak TKI Cina yang diberitakan akan atau sudah masuk ke Indonesia yang berjumlah 500 orang. Apakah langkah MUI ini termasuk penegakan keadilan berdasarkan Pancasila? Apakah ini domain MUI mengurusi masalah ketenaga kerjaan? Bukankah selama ini MUI hanya mengeluarkan label halal yang beroyalti? Siapa sih orang-orang kuat di belakang MUI? Sehingga bisa mempengaruhi negara dalam mengambil kebijakan. Tidak ada indikasi bahwa MUI ini bisa menjadi tumpangan bagi para politisi kotor dalam menjalankan agendanya. Dan MUI ini makhluk apa? Itu pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus. Kita ingat dulu kasus Ahok. Apakah MUI tidak terlibat? Tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia memang menjadi pertanyaan tersendiri. Dan sebagai orang yang beragama Islam tentu saja wajib tabayun. Itu ajaran yang sangat berharga agar tidak ikut menjadi perusak bumi. Kenapa tenaga Cina itu bisa masuk ke Indonesia dengan jumlahnya 500 orang? Apakah ini sudah sesuai dengan kebijakan? Apakah tenaga kerja yang ada di dalam negeri sudah tidak memenuhi syarat dan kualifikasi? Akan banyak pertanyaan yang bisa dilontarkan sebelum MUI bertindak dengan mendesak atau menekan pemerintah. MUI tidak bisa langsung melakukan desakan gegabah hanya karena ada kata Cina yang diberitakan. Dan pertanyaan penting adalah, apa kinerja MUI yang bisa diandalkan dalam memajukan bangsa ini? Apakah MUI bisa menyediakan tenaga kerja yang handal dan berkompeten atau mendidik umat, sehingga kualitas hidupnya benar-benar akan membawa negara ini menjadi negara paling disegani di dunia, sehingga tidak bisa didikte oleh negara lain. Apapun itu, keberadaan MUI dari waktu ke waktu menjadi bahan yang wajib selalu dipertanyakan, baik itu landasan mengeluarkan fatwanya ataupun aliran dana yang mungkin saja lalu lalang di dalam MUI sebagai dana operasional, termasuk label halal yang kontra itu.
Sangat mengherankan ketika MUI tiba-tiba mengurusi tenaga kerja dari Cina yang masuk ke Indonesia. Sementara selama ini, MUI mungkin tidak pernah terlibat bagaimana memajukan kualitas hidup umat dengan berbagai keterampilan dan juga kajian yang sifatnya memaksimalkan kesadaran diri. Dengan itu, umat dan para tokoh tidak mudah menjadi koruptor atau tidak mudah kena sogok, dan segala tindakan yang merusak keadilan sosial. Dan yang sangat penting atau maha penting adalah MUI wajib mengadakan kajian tentang pentingnya tidak menjadikan agama sebagai kedok atau alat politik yang memanfaatkan umat demi ambisi kekuasaan. Kajian dan praktek wajib sejalan, kalau tidak termasuk kategori munafik. Bukankah dalam agama Islam sangat jelas membahas konsekuensi atas perbuatan manusia? Surga dan neraka sudah jelas. Saya kira MUI harus lebih konsen mengurus atau membina tempat-tempat yang sudah menjadi ikon transaksi seks. Ada banyak tempat-tempat transaksi pelampiasan syahwat yang masih tersebar di negeri ini. Katakanlah, di puncak Bogor, disinilah bisa dibilang tempatnya sebagian besar orang-orang Timur Tengah blekok atau Arab berpesta. Sehingga pernah ada orang Arab di Mekah mengatakan bahwa di puncak ini adalah jannah atau surga. Tentu semua masalah ada cara penyelesaiannya, apalagi pihak MUI bisa menjadi jembatan dalam menata kehidupan sosial ini menjadi lebih baik. Itu kalau pihak MUI tidak dilatar belakangi oleh kepentingan politik tertentu. Kasus di puncak bukan tidak bisa diatasi karena seks adalah kebutuhan manusia, tapi tentu saja wajib diatur dengan sebijak-bijaknya, sehingga meminimalkan kerugian bagi semua pihak. Tapi ya, oknum-oknum MUI asik sendirilah, asik bermain, teriak Cina kafir sehingga lupa meneriakan, dan ikut menegakkan keadilan sosial yang sesuai Pancasila dan ajaran Islam. Jadi kembali ke pertanyaan utama, kenapa MUI mendesak Jokowi agar menolak tenaga kerja dari Cina? Apakah minta agar tenaga kerja ini diberi label halal?